yaitu hukum ketenagakerjaan, dan selalu saya buka dengan lingkaran-lingkaran ini. Ini hanya untuk refresh saja, bahwa yang disebut mekanisme pasar syariah, itu bagaimana menjaga agar keadilan pasar bisa terus terjaga. Nah, syarat pasar itu bisa adil, bisa dinikmati oleh semua manusia, itu 8 lapis ini harus dijaga oleh Islam. Kalau 8 lapis ini tidak dijaga oleh Islam, maka insya Allah tidak mungkin muncul keadilan pasar. Yang sudah kita bahas, yang pertama adalah lapis nomor 1, pembagian kepemilikan. Jadi kalau startnya tidak adil, maka tidak pernah ada keadilan pasar. Jadi Islam sudah hadir dari Allah Subhanahu wa taala membagi kepemilikan dalam 3 bagian, yaitu kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Nah, yang boleh dikompetisikan secara bebas, secara fair di pasar itu hanya kepemilikan individu. Sedangkan kepemilikan umum dan kepemilikan negara harus dikelola oleh negara, kemudian didistribusikan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kemudian lapis kedua adalah mengganti jantung ekonomi pasar bebas. Karena sudah kita bahas, jantung ekonomi pasar bebas itu penyebab dari ketidakadilan ekonomi. Karena apa? Karena jantung itu berfungsi menyedot semua peredaran darah, dalam hal ini adalah uang, semua uang itu akan kesedot ke jantung, tetapi penyalurannya itu hanya pada titik-titik tertentu. Sehingga membuat perusahaan yang besar semakin besar, karena itulah yang mendapatkan kucuran dana yang paling besar dari jantung tersebut. Sehingga ini semakin menambah kejumplangan ekonomi. Kemudian lapis ketiga adalah hukum perseroan. Jadi Islam mengatur bentuk perseroan itu harus sesuai dengan syariat. Kalau tidak, maka ini juga akan menimbulkan ketidakadilan ekonomi. Karena apa? Karena perusahaan seperti PT itu bisa menyedot dana dari masyarakat secara cepat dengan hanya melemparkan saham-saham di pasar modal, sehingga membuat apa? Penggelembungan perusahaan itu bisa secepat kilat, dan akhirnya apa? PT itu kemudian mendominasi negara. Bahkan negara itu dikendalikan oleh kaum kapitalis karena apa? Karena bentuk perseroannya salah, yaitu menggunakan perseroan terbatas. Kemudian yang keempat adalah lapis hukum industri. Ini Islam juga mengatur, individu atau swasta tidak boleh sembarangan membuat industri. Ada 2 industri yang dilarang, yaitu industri yang menghasilkan barang yang haram, kemudian industri yang menghasilkan kebutuhan-kebutuhan umum yang itu tidak boleh dikelola oleh swasta, tapi itu harus dikelola oleh negara. Kalau itu diserahkan pada swasta, maka ini juga menambah ketidakadilan ekonomi, terutama penguasaan terhadap hutan, penguasaan terhadap bahan bakar minyak, penguasaan terhadap pertambangan, mineral, batu bara, dan sebagainya. Feodalisme di dalam pertanian. Oleh karena itu, Islam mengatur dengan 3 aturan yang kemarin sudah kita bahas, yaitu yang pertama adalah hukum menghidupkan tanah mati, kemudian hukum larangan menterlantarkan lahan lebih dari 3 tahun, kemudian hukum yang ketiga adalah larangan menyewakan lahan pertanian. Kalau ini ditaati, insya Allah akan menimbulkan keadilan di dalam penguasaan lahan pertanian. Karena Islam menghendaki kita boleh menguasai lahan pertanian asalkan disatukan dengan produksi. Jadi kalau kita tidak bisa mengolahnya, nggak usah menguasai lahan. Biarkan untuk petani saja, yang paling ahli, paling terampil, yang punya skill, itu hanya petani. Maksud saya skill, itu hanya petani, itulah yang berhak memiliki lahan pertanian. Nah, sekarang kita masuk lapis yang keenam. Ini yang sebenarnya tadi cukup banyak, tapi beberapa ada yang saya del karena khawatir waktunya nggak sampai, ada yang saya kurangi presentasinya. Karena ini biasanya paling panjang, paling sensi ya, paling sensitif. Oleh karena itu, semoga cukup waktunya kita masuk pembahasan hukum lahan pertanian. Ini mohon maaf gambarnya para buruh yang lagi demo.
Jadi tenaga kerja itu adalah faktor produksi kedua yang perlu diatur dalam perekonomian pasar. Jadi kalau dari awal ikut kajian saya, tentu kita tahu pasar itu ada dua, ada pasar barang dan jasa, kemudian yang di bawah itu ada pasar faktor produksi. Nah, pasar faktor produksi ada tiga, yaitu eh, menyangkut lahan, kemarin sudah kita bahas, sekarang faktor produksi yang kedua adalah tenaga kerja, dan yang ketiga, insya Allah minggu depan kita bahas, itu menyangkut capital atau permodalan. Nah, sekarang kita masuk yang kedua. Ini juga penting dalam kaitannya dengan pengembangan pasar. Nah, tenaga kerja itu akan bekerja bersama dengan faktor produksi yang lain, yaitu lahan dan permodalan, itu nanti akan berperan di dalam persoalan produksi. Jadi kalau negara ingin meningkatkan produksi, salah satu kunci yang harus diperhatikan itu adalah faktor tenaga kerja. Oleh karena itu, jika sebuah perekonomian menginginkan agar dapat terus tumbuh dan berkembang, maka faktor tenaga kerja ini harus mendapat perhatian yang serius. Nah, dalam perekonomian pasar bebas, permasalahan ketenaga kerjaan ini senantiasa menimbulkan banyak problem, seperti tak ada ujung pangkalnya. Nanti akan demo, terus demo buruh nggak ada habis-habisnya. Kenapa? Inilah ada problem yang akut ya. Itu menimpa ekonomi dunia, itu khas ekonomi pasar bebas, yaitu apa? Problem perburuan. Nah, umumnya yang terjadi posisi tenaga kerja atau kaum buruh dalam ekonomi kapitalisme akan senantiasa tertindas. Kenapa begitu? Kita lihat eh, untuk menyelesaikan problem ketenaga kerjaan, eh, kita harus mampu melihat apa yang terjadi dan apa yang menjadi akar permasalahan. Jadi kemarin sudah kita bahas seperti kalau kita ingin menyelesaikan problem industri, ada akar masalah dari industri yang kita temukan yaitu apa? Kepemilikan alat-alat produksi. Ketika kita masuk pembahasan lahan pertanian, kita ketemu akar masalahnya yaitu apa? Penguasaan terhadap lahan. Nah, sekarang kalau problem ketenaga kerjaan, akar masalahnya apa? Ternyata problem ketenaga kerjaan, akar masalahnya, jadi nanti kalau kita ingin menyelesaikan titik sumber masalah ini harus kita selesaikan. Kalau yang lain-lain itu, kalau ini selesai, akarnya selesai, insya Allah di atasnya itu akan beres. Yaitu apa? Permasalahan yang paling krusial dalam ketenaga kerjaan adalah menyangkut upah tenaga kerja atau pemberian kompensasi, pemberian upah yang harus diberikan pihak yang mempekerjakan atau pihak juragan kepada pihak yang dipekerjakan. Mohon maaf, seliu-seliu. Jadi ini problem yang paling fundamental. Jadi kalau sebuah negara ingin menyelesaikan problem perburuan, ini harus diselesaikan berangkat dari pandangan terhadap upah yang benar. Kalau sampai salah pengaturan upah ini, nanti akan timbul problem terus sampai hari kiamat nggak selesai-selesai. Masalah inilah yang dapat menimbulkan konflik yang berkepanjangan antara pekerja dan juragan, antara pekerja dengan pemberi kerja, sehingga membutuhkan pengaturan dan penataan yang lebih lanjut dengan hukum-hukum tertentu. Nah, kalau masalah lain seperti keselamatan kerja, cuti kerja, etos kerja, keterampilan kerja, layanan kerja, dan sebagainya, itu dianggap sebagai masalah turunan, bukan masalah yang fundamental. Oleh karena itu, yang penting yang harus diselesaikan, pertama problem perburuan itu adalah persoalan pandangan terhadap upah. Itu harus benar. Nah, sekarang kita lihat kapitalisme. Ini yang tadi kita bilang eh, menimbulkan banyak penindasan pada kaum buruh, itu kenapa? Karena menurut pandangan kapitalisme, posisi kaum buruh itu hanya akan ditempatkan sebagai salah satu komponen biaya produksi. Nah, sebagaimana hukum ekonomi kapitalis, kalau ingin menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya, maka harus bisa menekan biaya serendah-rendahnya. Nah, kita harus ingat biaya itu munculnya dari faktor produksi. Biaya itu muncul dari apa? Sewa lahan, sewa tenaga, atau sewa modal, sewa uang. Maka kalau pebisnis itu bisa menekan faktor-faktor ini, maka akan menghasilkan keuntungan yang setinggi-tingginya. Oleh karena itu dalam pandangan kapitalisme, buruh itu faktor produksi yang nggak beda dengan bahan-bahan baku, tidak beda dengan penyewaan lahan, dan seterusnya. Berarti kalau
kita bisa menekan biaya produksi serendah-rendahnya, seperti kita harus bisa memperoleh bahan baku yang semurah-murahnya, termasuk bisa mendapatkan buruh semurah-murahnya, maka ini dianggap bisnis yang sukses. Itu pandangan kapitalis. Konsekuensinya dalam rangka untuk mendapatkan keuntungan yang setinggi-tingginya, maka upah buruh sebagai salah satu faktor produksi harus ditekan serendah-rendahnya. Nah, disinilah muncul istilah, ini sebenarnya munculnya dari sosialis, yaitu hukum upah besi. The Iron Wages Law, yaitu apa? Hukum upah besi, maknanya adalah hukum tidak dapat dinaikkan dan hukum tidak dapat diturunkan. Ini sebenarnya penjelasannya di buku 1 ya, tapi pembahasan kita dari tengah, nggak sesuai dengan kurikulumnya Stay Hamfara. Kalau Stay Hamfara kan kurikulumnya dari Dasar Ekonomi Islam 1, Dasar Ekonomi Islam 2, Dasar Ekonomi Islam 3. Nggak apa-apa, ini kita wolak-walik, nggak apa-apa, kita bolak-balik. Nah, nanti hukum wages law itu kayak apa, memang penjelasannya agak panjang. Tapi intinya apa, upah buruh itu akan tetap bertengger kepada posisi hanya sekedar pemenuhan kebutuhan fisik minimum. Itu namanya upah besi itu. Jadi kalau satu daerah sudah ditetapkan UMR-nya, maka nggak bisa naik, nggak bisa turun. Kayak Jogja misalnya 1,5 juta per bulan, ya sudah itu upah besinya di situ. Nggak bisa naik, nggak bisa turun. Yang penting apa? Bisa untuk hidup sebulan. Jadi perhitungan UMR itu didasarkan kepada apa? Kepada orang atau buruh kalau bekerja sebulan, itu kebutuhannya apa saja. Untuk makan itu butuh berapa, untuk ngekos itu butuh berapa, untuk kepentingan transportasi butuh berapa, untuk beli baju butuh berapa, untuk beli eh, lipstick atau gincu itu berapa, itu dihitung semua, ketemunya adalah KFM, kebutuhan fisik minimum. Dan itulah nanti yang akan menjadi acuan bagi semua juragan untuk memberi upah kepada buruhnya. Kalau sosialisme gimana? Sosialisme itu paling benci dengan kapitalis, paling benci. Jadi sosialisme menganggap bahwa kapitalis itu menginjak-injak tenaga buruh. Kenapa? Karena dia melihat bahwa yang namanya pabrik atau perusahaan itu nggak pernah namanya juragan itu ikut kerja. Juragan itu cuma petentang-petenteng, hanya lihat-lihat saja, nggak ikut kerja, sementara yang diperas tenaganya itu adalah kaum buruh, tetapi nanti yang menikmati seluruh keuntungan itu adalah juragannya, gitu, 100%. Kenapa? Karena tenaga buruh itu sudah diberikan sesuai dengan KFM-nya. Yang penting dia sudah bisa hidup, bisa bekerja. Nah, keuntungan yang setinggi-tingginya itu dibagi hanya pemilik saham saja atau pemilik modal saja. Padahal pemilik modal itu nggak kerja. Ini dianggap zolim banget menurut pandangan sosialisme. Oleh karena itu solusinya apa? Ini juga dalam buku 1 saya jelaskan, solusinya adalah penghapusan kepemilikan individu. Makanya kemarin pas membahas industri, dalam pandangan sosialisme, yang disebut adil itu kalau tidak ada individu atau swasta yang memiliki pabrik, tidak boleh memiliki lahan, tidak boleh memiliki mesin-mesin produksi. Itu yang menimbulkan kezaliman. Karena ada yang menjadi kaum juragan atau kaum borjuis, nanti ada yang menjadi kaum buruh dan tani, yaitu apa? Mereka yang tidak punya lahan, mereka yang tidak punya pabrik, jadi buruh, jadi tenaga kerja, mereka diperas. Yang memeras siapa? Juragannya. Juragannya nggak ikut kerja, hanya mondar-mandir, petantang-petenteng, kerjanya hanya keliling-keliling dunia, piknik-piknik saja, sementara yang diperas tenaganya kaum buruh, dan dia yang menikmati 100% keuntungannya. Kaum buruh itu hanya faktor produksi saja. Berarti solusinya apa? Solusinya harus menghapuskan kepemilikan individu atau swasta, sehingga apa? Semuanya itu nanti jadi pekerja. Nah, penentuan upahnya gimana? Kita lihat. Menurut sosialisme, kaidah yang adil dalam perubahan itu pekerjaan bagi masing-masing itu sesuai kemampuan atau kesanggupannya, sedangkan perolehan itu berdasarkan kerjanya. Jadi cara cara mengaturnya di dalam negara komunis atau sosialis, dalam negara sosialis yang masih asli itu kan setiap anak lahir itu sudah milik negara, yang mengurusi negara, yang merawat negara, nanti yang menyekolahkan negara. Ketika dia sekolah maka nanti sudah ada
pembagian spesialisasinya sesuai dengan kemampuan, kesanggupannya, atau kesukaannya. Apakah Anda suka di pabrik, nanti pabrik suka bikin apa, apakah bikin mobil, bikin motor, bikin laptop, bikin komputer, atau suka di pertanian. Itu sesuai dengan kemampuan dan kesanggupannya. Terus upahnya berdasarkan apa? Berdasarkan tenaga yang dikeluarkan. Berdasarkan apa? Prinsip kerja, kerja, kerja gitu. Ini nggak ada hubungannya ya. Ya kebetulan aja sama gitu. Sosialisme memandang bahwa kerja dari seorang pekerja merupakan asas yang paling utama dalam produksi barang. Oleh karena itu, upah didasarkan pada apa? Pada kerja-kerja untuk menghasilkan barang yang diproduksinya. Seluruh biaya produksi akan dikembalikan pada satu unsur saja, yaitu apa? Kerja. Itu prinsip komunisme atau sosialisme. Nah, sebelum kita masuk kepada pembahasan Islam, agar kita bisa tajam pemahaman terhadap Islam, maka kita lihat sebenarnya persoalan ketenaga kerjaan itu faktanya bagaimana. Di situ dikatakan ini belum ada hubungannya dengan hukum syariat ya. Ini hubungannya dengan fahmul waqi ya, pemahaman fakta. Jadi ulama itu biasanya kalau ingin merumuskan satu hukum itu tahapannya ada 3, fahmul waqi, fahmun nusus, kemudian istimbatul ahkam. Jadi yang pertama yang harus dipahami itu adalah pemahaman terhadap fakta. Kemudian baru dicari dalil-dalilnya, baru ditarik kesimpulan hukumnya. Nah sekarang fakta dari ketenaga kerjaan itu apa? Ternyata kekisruan, kebingungan dari pakar-pakar ekonomi itu tidak bisa membedakan antara aktivitas jual beli dengan sewa tenaga. Padahal aktivitas sewa tenaga dengan jual beli itu dua hal yang berbeda. Nah, sementara baik sosialis atau kapitalis sering mencampurkan antara kegiatan jual beli dengan sewa tenaga. Makanya kemudian banyak, ini kalau kaitannya dengan sales marketing, mereka itu banyak diupah berdasarkan persentase penjualannya. Kalau dia bisa menjual banyak, maka upahnya 10%. Berarti kalau menjualnya sedikit ya 10%, kalau dia nggak berhasil menjual berarti apa? Tidak digaji sama sekali. Itu menunjukkan apa? Ada kekisruan di dalam pemahaman yang tidak bisa membedakan antara fakta jual beli dengan sewa tenaga. Jadi pandangan dari kapitalis maupun sosialisme itu sebenarnya kabur dia. Dia selalu mengkaitkan antara upah dengan barang yang dihasilkan. Mengkaitkan dua hal ini sebenarnya tidak sesuai dengan fakta. Kenapa? Seharusnya berdiri sendiri-sendiri gitu loh. Penilaian kapitalis maupun sosialis itu hanya terkait dengan tenaga yang telah penilaiannya itu hanya terkait dengan tenaga yang telah diberikan kepada pengguna tenaga tersebut. Jadi seharusnya kalau kita melihat fakta, mohon maaf saya agak keliru tadi, harusnya dalam menilai sebuah fakta itu penilaiannya benar-benar kalau kita berbicara sewa tenaga, kita menyewa tenaga itu harusnya benar-benar terkait dengan bagaimana kita memandang manfaat yang diberikan oleh tenaga di dalam kaitannya dengan yang menyewa, pihak yang menyewa. Jangan dikaitkan dengan barang yang dihasilkan. Jadi ini kan hubungan sewa menyewa antara yang mempergunakan tenaga orang dengan yang memberikan. Itu kan seperti jual beli itu kan berdiri sendiri. Itu jual beli itu hubungan antara pemilik barang dengan pemilik uang. Sehingga harga barang itu ditentukan oleh jual beli itu ditentukan oleh transaksi antara pertukaran antara barang dengan uang. Kalau sewa tenaga itu kan dia itu berdiri sendiri, yaitu transaksi antara mereka yang memberikan manfaat tenaganya atau pemikirannya dengan uang yang diberikan. Sehingga harusnya besar kecilnya upah atau uang sewa itu ditentukan seberapa besar manfaat yang telah diberikan, bukan berdasarkan laku atau tidaknya barang, atau berdasarkan tinggi rendahnya nilai barang itu. Jadi tidak boleh seperti itu. Itu berarti kabur, itu mencampur adukkan itu. Oleh karena itu, maknanya apa? Tenaga itu
kalau sudah memberikan manfaatnya, baik dia menghasilkan barang atau tidak, itu harus tetap diberikan nilai sesuai dengan manfaat yang diberikan. Misalnya kalau sebuah pabrik dia itu apa? Menghasilkan misalnya pabrik sepatu, dia menghasilkan sepatu. Kalau apa upah itu dikaitkan dengan barangnya, berarti yang terkait dengan eh, atau supir yang hanya mengantar juragannya menjadi supir pribadi dari direkturnya misalnya, itu kan tidak ada hubungannya dengan produksi. Apakah kemudian dia itu dianggap tidak memberikan nilai sama sekali kepada perusahaan? Kenapa nggak ada hubungannya dengan barang yang dihasilkan gitu. Termasuk pandangan sosialisme yang menganggap bahwa upah itu harusnya dikaitkan dengan kerja atau dikaitkan dengan tenaga yang diberikan itu tidak benar juga. Kenapa? Karena kadang-kadang orang yang bekerja di sebuah perusahaan, tenaga yang dicurahkan itu nggak besar. Misalnya ada proyek membuat gedung. Kalau mau dihitung antara insinyur yang arsitek yang menggambar gedung dengan buruh yang menjadi tukang batu atau tukang kayu. Kalau dilihat dari tenaga, waktu yang dicurahkan banyak mana? Tentu saja banyak tukang batunya, banyak tukang kayunya. Dia mengeluarkan tenaga yang besar, kerjanya yang banyak, mungkin bisa berbulan-bulan. Sedangkan insinyurnya itu mungkin dia gambar hanya berapa minggu selesai dan dia nggak mengeluarkan keringat, tenaganya nggak banyak, dia di ruangan AC, nggak lelah sama sekali secara fisik ya. Pertanyaannya, upah yang diberikan itu harusnya besar mana? Kalau mengikuti sosialisme, harusnya besar buruhnya, yaitu tukang batunya daripada insinyurnya gitu. Nah, ini berarti pandangan sosialisme terhadap upah yang didasarkan pada kerja itu pandangan yang tidak sesuai dengan fakta. Oleh karena itu, jika seseorang telah memberikan tenaga, maka kewajiban dari pengguna tenaga atau yang mengontrak tenaga itu adalah memberikan kompensasinya, yaitu memberikan upahnya, walaupun dia tidak menghasilkan penjualan atau tidak menghasilkan produksi barang, atau dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan produksi barang. Pokoknya kalau dia sudah memberikan manfaat, maka dia harus mendapatkan upah. Ini faktanya seperti itu. Mohon bisa dipahami karena ini sangat cepat sekali. Biasanya kalau membahas filosofi ini paling berat ya. Nah, oleh karena itu setelah kita paham faktanya, maka kita lihat dalil-dalilnya. Fahmun nusus ya. Walaupun ini dalilnya tadi banyak saya kurangi, yang penting-penting saja. Ini dasar dari penggunaan tenaga kerja yaitu Az-Zukhruf 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ahum yaqsimuna rahmata rabbik. Nahnu qasamna bainahum ma'isatahum fil hayatid dunya. Wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'din darajat. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya. Wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un." Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. Dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat. Agar apa? Agar sebagian dari mereka itu bisa memanfaatkan atau mempergunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Ini menjadi pondasi atau landasan kebolehan bagi seseorang itu menggunakan jasa orang lain atau mempekerjakan orang lain. Dan Allah sudah memberikan informasi kepada kita, memang Allah menciptakan manusia itu beda-beda. Tidak sama. Ada yang ditinggikan, ada yang direndahkan. Potensinya ya, potensi dalam kaitannya dengan pekerjaan. Jadi ada yang memang secara fisik dia sangat kuat. Ada yang secara fisik dia sangat lemah. Coba bayangkan orang yang fisiknya lemah, suruh kerja harus mencangkul, dia harus mengaduk semen dan sebagainya. Itu baru 1 jam sudah geledak itu, sudah pingsan itu. Karena memang ada yang orang secara fisik itu fisiknya kuat. Ada yang lemah tapi mungkin dilebihkan oleh Allah di dalam pemikirannya sehingga dia bagian yang merancang bangunannya. Itu menjadi arsitek. Nah, itulah rahmat dari
Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin orang itu menjadi pekerja semua nggak ada yang mau jadi juragan atau jadi pemimpin, nggak ada. Nanti kalau jadi pekerja semua nggak jalan. Atau menjadi pemimpin semua nggak ada yang jadi pekerja, itu nggak jalan juga. Jadi rahmat dari Allah itu ya menciptakan, ada yang memang, memiliki kemampuan untuk memimpin tenaga yang penting apa? Yang penting hubungan antara mereka yang mempekerjakan dengan yang dipekerjakan itu harus hubungan yang adil. Nah, hubungan yang adil itu seperti apa? Itulah Islam akan mengaturnya. Kalau tidak diatur dengan aturan yang adil, pasti akan ada penindasan bagi kaum buruh. Itu yang senantiasa terjadi. Kemudian dalil berikutnya, ini saya langsung kepada hadis yang menjadi patokan di dalam penentuan upah. Jadi ini insya Allah hadis qudsi ya, sesuai redaksinya, hadis qudsi itu firman Allah dalam redaksi yang disampaikan oleh Rasul. Maka hadis ini diawali dengan apa? Salah satun ana khosmuhum yaumal qiyamah. Ada 3 orang yang aku musuhi besok di hari kiamat. Aku maksudnya Allah, berarti ini firman Allah, tapi disampaikan oleh Rasul, dalam redaksinya Rasul. Yang pertama Pak, rojulun a'tobi summa godaro. Warojulun ba'a khurra fa'akala sama nuhu. Warojulun istakjaro ajiran fastaufa minhu walam yufihi ajrohu. Jadi ada 3 orang yang akan dimusuhi oleh Allah besok di hari kiamat. Yang pertama apa? Rojulun a'tobi summa godaro. Yang pertama adalah orang yang sudah memberikan baiat kepada khalifah karena Allah, karena aku, lalu dia berkhianat. Itu jangan harap dia bisa masuk surga. Apalagi memusuhi kekhilafan, ya sangat sulit insya Allah masuk surga. Mengkhianati baiat saja akan dimusuhi Allah, apalagi memusuhi khalifahnya, memusuhi kekhilafahnya. Insya Allah akan sulit masuk surga kecuali bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, warajulun ba'a khurra fa'akala samanuhu. Yang kedua adalah orang yang menjual orang merdeka sebagai budak, kemudian dia makan hasil penjualannya. Itu juga akan dimusuhi oleh Allah. Karena orang merdeka kok dijual sebagai budak. Kemudian dia dalam tujuan untuk ingin memakan hasil penjualannya. Nah, yang terkait dengan ketenagakerjaan itu tipe orang yang ketiga. Nah, ini harus hati-hati, terutama untuk para juragan, untuk mereka-mereka yang punya karyawan, punya pegawai, punya buruh, ini harus hati-hati. Kalau sampai salah, nanti tidak akan bisa masuk surga. Karena apa? Karena akan dimusuhi Allah. Yang punya surga kan Allah. Kalau dimusuhi sama yang punya surga, ya gimana bisa masuk surga? Insya Allah akan susah. Yaitu apa? Warojulun istakjaro ajiron fastaufa minhu walam yufihi ajrohu. Yaitu seseorang yang telah mempekerjakan seorang pekerja, dan pekerja itu sudah menunaikan tugasnya, tetapi juragannya tidak memberikan upahnya. Wah, itu bahaya sekali. Itu nggak bisa masuk surga, susah masuk surganya. Kecuali diselesaikan urusannya di dunia. Oleh karena itu, dasar penentuan upah itu yang penting apa? Sudah menunaikan tugasnya. Bukan dia itu berhasil menjual barang atau tidak, dia berhubungan dengan produksi barangnya atau tidak. Dari hadis ini yang dipegang oleh ulama apa? Upah itu harus dikeluarkan kalau dia sudah menunaikan tugasnya. Kalau dia sudah menunaikan tugasnya, kewajiban yang memberi kerja itu adalah memberikan upahnya. Oleh karena itu, dari awal nanti kita tunjukkan bahwa memberikan upah berdasarkan prosentase penjualan itu tidak boleh dalam Islam. Hukumnya haram. Jadi misalnya memberi upah kepada sales atau kepada marketing itu 10% dari hasil penjualan. Itu skema upah yang dilarang oleh Islam. Kenapa? Kalau dia berhasil menjualkan kan upahnya tinggi. Kalau dia penjualannya pas-pasan ya upahnya pas-pasan. Coba bayangkan kalau dia sudah menunaikan tugasnya. Jadi yang namanya pekerja itu kan dia dikontrak untuk menunaikan tugasnya, yaitu menawarkan barang dari rumah ke rumah setiap hari. Setiap hari dia kerja 7 jam, dari pagi sampai sore. Keliling-keliling menawarkan
barangnya. 1 hari nggak laku, 2 hari nggak laku, sampai 30 hari nggak laku misalnya. Karena upahnya itu persentase, berarti sebulan penuh dia kerja, sudah mencucurkan keringatnya, tidak diupah sama sekali. Ini juraganya tidak bisa masuk surga. Susah, akan dimusuhi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena skema upahnya salah. Jadi karena upahnya 10% dari penjualan kan kalau dia nggak berhasil menjual, nggak dapat upah sama sekali. Itu dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, harusnya upah didasarkan pada apa? Ketika dia sudah memberikan manfaat kepada juraganya atau dia sudah menunaikan tugasnya. Maka harus dihitung, dia itu sudah mewakili kita. Dia memberikan manfaatnya itu apa? Mewakili kita menawar-nawarkan barang. Tenaga, pikiran, waktu yang sudah dicurahkan untuk menawar-nawarkan barang kita, itulah yang harus dinilai. Perharinya berapa? Kalau perharinya 100.000, misalnya kali 25 hari, dia berhasil menjual atau tidak, itu harus 2,5 juta. Itu makna yang benar itu seperti itu. Oleh karena itu, dari dalil-dalil tadi, ulama merumuskan definisi ketenaga kerjaan, yaitu apa? Al-ijaratu fil lughah, ini kalau secara bahasa mustaqotun minal ajri, bahwa al-iwad. Ijarah menurut bahasa itu adalah dari kata ajru. Berarti memang kunci dari sewa menyewa tenaga itu adalah upah. Al-ajru maknanya adalah upah atau iwad, itu kompensasi. Itu makna bahasa. Kemudian makna secara syar'i, ini saya ambil ada 2 yang hampir sama. Amma fis syar'i fal ijaratu hiya aqdun 'alal manfaati bi'iwadin. Menurut istilah syariat, ijarah itu adalah aqdun 'alal manfaati bi'iwadin. Akad atas manfaat yang diberi kompensasi. Jadi yang disebut apa? Ijarah itu apa? Memberikan kompensasi atas manfaat. Jadi kalau sudah memberikan manfaat, ya dia harus diberi kompensasi. Cuma nanti manfaat itu memang masih kita bagi 3 ya. Kemudian definisi yang lain, al-ijaratu ya tamliku manfaatin biwadin. Memberikan manfaat dengan kompensasi. Jadi yang satu memberikan manfaat, yang satu memberikan kompensasi. Bisa berupa uang, bisa berupa barang. Nanti kita bahas rinciannya. Nah, berdasarkan manfaat itulah, karena ijarah itu adalah apa? Muawadhah ya. Muawadhah itu kan saling memberikan kompensasi. Maka berdasarkan manfaat itu ijarah dibagi 3. Jadi berdasarkan jenis manfaat ijarah dibagi 3. Yang pertama adalah manfaat benda atau manfaatul ain. Disebut juga penyewaan benda, istijarul a'yan. Jadi penyewaan benda. Misalnya apa? Menyewakan mobil, menyewakan komputer, menyewakan AC, menyewakan rumah, dan sebagainya. Itu jenis ijarah yang pertama. Jenis ijarah yang kedua adalah manfaatul amal atau manfaat keahlian ya, manfaat tenaga. Contohnya apa? Misalnya jasa dokter, jasa arsitek, jasa bimbingan belajar, jasa kursus, termasuk jasa tukang jahit, jasa tukang tambal ban dan seterusnya. Jasa tukang batu, tukang kayu dan sebagainya. Kemudian yang ketiga manfaat orang, manfaatus saksi. Nah, yang nanti kita bahas itu lebih fokus kepada yang nomor 3, kaitannya dengan ketenaga kerjaan itu yang nomor 3, yaitu manfaatus saksi atau biasanya disebut ijaratul ajir. Jadi yang disewa itu bukan barangnya, manfaat barangnya, bukan manfaat keahliannya, tetapi yang disewa itu adalah orangnya. Contohnya apa? Contohnya menjadi pegawai, menjadi termasuk pembantu rumah tangga, menjadi pegawai negeri, menjadi karyawan, menjadi buruh pabrik dan sebagainya, itu termasuk yang ketiga. Nah, nanti kita lebih fokus kepada ijaratul ajir ya. Walaupun nanti masih terkait-kait dengan ijarah yang lain, kita secara cepat kita lihat rukun-rukunnya. Nah, dari rukun-rukun ini nanti akan muncul syarat-syaratnya. Selalu di dalam muamalah rukun itu ada 3, walaupun nanti ada yang 4, ada yang 5, dan seterusnya.
Yang pertama al-aqidani, dua pihak yang berakad, yaitu yang menyewa atau disebut mustajir dan yang disewa atau ajir atau muajir. Yang kedua adalah ma'qud alaih, objek akad. Nah, objek akad ini yang kita bahas dua, manfaat dan upah. Makanya kita bahas satu-satu nanti. Yang ketiga sighot, yaitu apa? Semua yang bisa menunjukkan ijab kabul. Nah, ini kita bagi dua. Ternyata sighot itu bisa dengan lisan, bisa juga dengan fiil atau perbuatan. Baik, sekarang kita lihat syarat dari rukun yang pertama. Ini yang insya Allah mudah. Ada syarat inikot, yaitu dua pihak yang berakad. Syaratnya balik, minimal mumayyiz ya, 7 tahun, kemudian berakal. Jangan berakad dengan orang gila atau orang yang tidak sedang mabuk, itu tidak sah. Yang ketiga, merdeka, bukan budak. Yang keempat, tidak ada paksaan atau atas pilihan sendiri, ikhtiar ya. Kalau perbudakan dalam Islam itu tidak ada akad ijarah, karena itu budak itu milkul yamin istilahnya. Jadi itu kepemilikan itu, seperti barang. Jadi di dalam pandangan Islam, budak itu setengah barang, setengah manusia. Makanya Islam menghendaki menghapuskan perbudakan. Baik, kemudian untuk rukun kedua itu syaratnya banyak. Kita bahas 2A dulu, yaitu manfaat. Nanti 2B adalah upah. Yang pertama manfaat harus mubah, yang kedua manfaat harus maklum, yang ketiga manfaat harus taslim, bisa diserah terimakan, manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat, ini terutama untuk sewa barang ya. Manfaat harus mempunyai nilai atau mutaqqawwam. Kemudian yang keenam, manfaat harus bisa dinikmati oleh mustajir. Yang pertama, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, manfaat harus mubah. Jadi manfaat tidak boleh haram, misalnya menjadi pegawai pabrik khomer. Walaupun dia tidak minum khomer, itu tetap haram hukumnya. Menjadi pelacur, itu jelas. Menjadi pegawai bank ribawi, itu jelas haram. Walaupun dia tidak makan riba, menjadi pegawainya itu haram. Karena ada hadis, la'ana Rasulullah SAW fi riba arba'atun. Jadi Rasul melaknat di dalam riba itu ada 4 pihak, yaitu apa? Akilar riba, wa mukilur riba, yang ketiga katibihi, kemudian wasahidaihi. Yang pertama adalah yang memakan riba, yang kedua yang memberikan riba, yang ketiga juru tulisnya, yang keempat adalah 2 orang saksinya. Jadi walaupun tidak terkait dengan riba, cuma jadi juru tulisnya, jadi pegawai banknya itu termasuk yang dilaknat. Kalau dalam hadis lain ditutup dengan waqala hum sawaun. Rasul mengatakan keempat-empatnya itu sama. Keempat-empatnya itu sama. Nah, dari situlah kemudian ulama membuat kaidah fikih yang bunyinya al-istijaru alal maksiyati la yajuzu. Akad mempekerjakan orang dalam urusan maksiat itu hukumnya tidak boleh. Maksiat itu maknanya apa? Maksiat itu meninggalkan yang wajib atau menyuruh mengerjakan yang haram. Itu makna maksiat. Itu kaidahnya seperti itu. Jadi harus hati-hati ya. Jangan bekerja yang ada hubungannya dengan yang haram. Yang kedua, manfaat harus maklum. Maksudnya apa? Harus jelas. Tidak boleh majhul atau tidak jelas. Nah, ini kita bahas khusus nanti. Caranya gimana harus, nanti ada 4 yang harus jelas, yaitu nau'ul amalnya jelas, kemudian mudatul amalnya jelas, kemudian ujrotul amalnya jelas, juhdul amalnya jelas. Ini kita bahas khusus nanti dalam pembahasan membuat akad kontrak ketenagakerjaan. Jadi ini kita bahas secara terperinci dalam pembuatan kontrak ketenagakerjaan. Ini biasanya memang saya 2 kali menyampaikan ini. Untuk kuliah subuh harus jadi 1 kali harus ngebut ya. Yang ketiga manfaat harus taslim, maknanya harus bisa diserah terimakan. Bukan manfaat yang ada kelemahan. Contohnya apa? Kalau ada kelemahan indrawi atau kelemahan syar'i. Kelemahan indrawi itu al-ajzu al-hissi. Misalnya menyewa satpam, manfaat yang ingin diambil satpam kan menjaga keamanan. Kalau satpamnya buta ini tidak bisa diambil manfaatnya karena
Orang buta itu harus dijaga, masa satpam tugasnya menjaga malah dijaga. Itu tidak sah ya, sewa menyewanya. Kemudian kelemahan syar'i itu al-ajzu asy-syar'i itu contohnya apa? Mempekerjakan wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid. Jadi wanita haid nggak boleh masuk masjid, kok disuruh membersihkan masjid itu tidak sah. Kemudian yang keempat, manfaat tidak boleh menghilangkan sumber manfaat. Ini khususnya untuk barang ya. Jadi penyewaan benda. Jadi yang disebut apa? Sewa menyewa benda itu sumber manfaatnya itu harus tetap. Karena yang diambil oleh penyewa itu manfaatnya. Misalnya tidak boleh menyewakan lilin untuk penerangan. Ya nanti lilinnya habis. Terus yang dikembalikan apa? Atau menyewakan sabun untuk mandi. Itu tidak boleh. Karena nanti sabunnya habis. Itu nomor 4. Kemudian nomor 5, manfaat harus memiliki nilai atau mutakawam. Contohnya apa? Tidak boleh menyewakan apel untuk sekedar dicium baunya. Nggak ada nilainya. Itu untuk benda ya. Kemudian yang nomor 6, manfaat harus bisa dinikmati penyewa. Contohnya apa? Kita harus sewa menyewa ini harus bisa diwakilkan. Jika tidak bisa diwakilkan, maka ijarahnya tidak sah. Contohnya, tidak boleh membayar orang untuk berpuasa atau membayar orang untuk sholat. Jadi sholat itu hanya bisa dinikmati oleh yang menjalankan. Maka tidak boleh kita menyewa orang untuk sholat. Misalnya ada orang lagi malas sholat itu. Lagi malas sholat terus nawari orang, kamu nggak mau sholat mewakili saya, nanti saya bayar 1 juta. Itu tidak sah. Atau lagi malas puasa, bayari orang untuk berpuasa, itu tidak sah. Kenapa? Karena puasa, sholat itu hanya untuk dirinya sendiri. Kecuali ada dalil yang membolehkan. Contohnya apa? Contohnya adalah haji. Haji itu bisa badal ya. Syaratnya apa? Sudah meninggal. Atau sakit keras yang nggak mungkin sembuh. Itu boleh dibadalkan. Semua manfaat ini hanya bisa dinikmati oleh orang yang menyewa. Maka tidak bisa itu dijadikan objek sewa menyewa. Baik, sekarang kita masuk 2B yaitu ujroh atau upah. Syarat upah itu harus sesuatu yang halal ya. Bersandar bisa disandarkan kepada jual beli. Karena ada kaidah fikih yang mengatakan kullu ma jaza ayyakuna samanan bil bai'i jaza ayyakuna ajron bil ijarati. Apa saja yang dapat menjadi harga dalam jual beli, maka dia juga bisa menjadi upah dalam ijarah. Jadi kalau itu sah untuk jual beli, maka untuk ijarah juga sah. Nah, ini yang saya deal banyak. Syarat upah kerja ada 6, ini langsung saja karena insya Allah mudah. Yang pertama, upah itu harus berupa harta yang mubah, bukan harta yang haram, misalnya hasil mencuri. Yang kedua, upah harus berupa harta yang tohir, bukan harta yang najis. Misalnya memberi upah dengan daging babi, itu nggak boleh. Yang ketiga, upah harus diketahui atau maklum, bukan yang majzul. Jadi upahnya itu harus disebut dengan jelas. Kemudian yang keempat, upah harus bisa dimanfaatkan, muntafa'u bihi. Kemudian upah harus bisa diserah terimakan. Yang keenam, upah harus sudah menjadi hak milik pihak yang menyewa. Ini insya Allah mudah dipahami, jadi tidak perlu kita rinci. Kita masuk syarat yang ketiga, rukun yang ketiga, syarat-syaratnya apa? Rukun yang ketiga adalah sigot. Jadi syarat dari rukun ketiga, pengertian sigot itu adalah azigotu iya ma yadullu ala ridho bil akdi minal ijabi wal qabuli. Sigot itu adalah apa-apa yang bisa menunjukkan keridoan terhadap akad, yaitu ijab dan qabul. Nah, sigot ini dibagi dua, ada sigot qauliyah, ada sigot fi'liyah. Sigot qauliyah itu apa? Azigotul qauliyah ya al-qaulu dala ala insa'il akdi waridho. Sigot qauliyah adalah perkataan yang menunjukkan perwujudan akad dan kerelaan. Kalau sigot fi'liyah itu biasanya dalam kitab fikih disebut al-mu'atoh. Al-mu'atoh. Ini contohnya kalau jual beli itu beli di supermarket itu nggak ada sigot lisannya, tidak ada sigot qauliyahnya.
Jadi itu hanya perbuatan, ngambil, taruh di kasir, kemudian dihitung, bayar. Itu kan semua hanya perbuatan. Boleh nggak? Itu hukumnya boleh. Termasuk untuk ijaratul ajir. Nah, apa yang dimaksud? Dia filusai duna talfidhu min danibaini au min ahadihima. Sigot fi'liyah itu melakukan suatu perbuatan tanpa mengucapkan apa-apa dari kedua belah pihak ataupun dari salah satu pihak. Jadi itu boleh asal dua belah pihak paham dengan transaksi itu. Nah, ini secara cepat begitu. Baik, yang terakhir kita membahas pembuatan kontrak ketenagakerjaan. Jadi kalau nanti mengangkat seorang pegawai atau karyawan dalam buat draft ketenagakerjaan, kontrak tenaga kerja itu harus memenuhi unsur-unsur. Jadi kalau dalam buku saya memang saya tunjukkan syarat ada dua, ada syarat syar'i, ada syarat ja'li. Syarat syar'i itu syarat yang terkait dengan hukum-hukum syariat. Kalau syarat ja'li itu hanya teknis administratif yang itu hukumnya harus mubah dan boleh disepakati dua belah pihak. Nah, seperti contohnya apa syarat ja'li itu misalnya kalau ke kantor harus pakai sepatu, kalau kantor harus pakai seragam, harus masuk jam 7 itu syarat ja'li semua. Nah, yang kita bahas ini hanya syarat syar'i itu ternyata dalam pembuatan akad kontrak tenaga kerja harus berisi klausul-klausul yang benar, yang benar-benar jelas atau maklum yang bisa difahami oleh kedua belah pihak. Tidak boleh majhul ya. Nah, untuk penentuan akad yang maklum itu harus 4 unsur ini harus muncul. Kalau ada tambahan itu disebut syarat ja'li. Nah, 4 unsur itu apa? Yang pertama, bentuk pekerjaannya atau jenis pekerjaannya, yaitu nau'ul amal. Yang kedua, masa kerjanya atau muddatul amal. Yang ketiga, upah kerjanya harus jelas, ujratul amal. Yang keempat, tenaga yang dicurahkan, yaitu juhdul amal. Kita lihat satu-satu. Nau'ul amal, jenis pekerjaan itu harus tertuang spesifikasinya secara jelas dalam akad kontrak tenaga kerja. Jadi jenis kerja yang tertulis tidak boleh terlalu umum, sehingga dapat menimbulkan bias antara kedua belah pihak. Contoh yang sederhana itu misalnya pembantu rumah tangga itu termasuk ijaratul ajir. Jadi harus hati-hati, pembantu itu tidak boleh, pokoknya asal kerjanya itu terserah, teriakannya, juragannya itu tidak boleh. Walaupun pembantu rumah tangga itu harus dibuatkan draft ketenaga kerjaan, jadi tugasnya itu apa saja. Misalnya disepakati, pembantu rumah tangga tugasnya apa? Yang pertama itu mencuci baju, yang kedua memasak, yang ketiga membersihkan rumah, yang keempat misalnya mengasuh bayi, 4 ini. Maka kalau ditandatangani tugasnya 4 ini tidak boleh mempekerjakan di luar dari tugasnya ini. Misalnya disuruh belanja. Kalau disuruh belanja enggak, itu pembantu boleh menolak. Ini kan enggak ada dalam perjanjian draft ketenagakerjaan. Kalau enggak ada gimana? Ya boleh saja dikerjakan asal ada kompensasi tambahan. Ini termasuk uang lembur loh ini. Kenapa? Enggak ada belanja itu enggak tertulis di dalam akad ketenagakerjaan yang sudah disepakati. Kalau akadnya terlalu umum, sehingga masih kabur, ini hukumnya adalah fasad, jadi tidak sah. Tapi bukan batal ya, fasad. Supaya jadi sah, tinggal diperjelas begitu saja. Kalau batal kan harus diulangi akadnya. Nah, seorang pekerja diharapkan dapat mengukur kemampuannya dan kesanggupannya. Kalau dituangkan dengan jelas, ini kan sama-sama bisa lihat. Saya tugasnya 4 ini. Sehingga dia bisa melihat upahnya. Kalau saya diupah segini ya wajar lah. Atau ini kurang banyak, tugas saya 4 kok. Itu supaya bisa mengukur. Ini pentingnya nau'ul amal. Oleh karena itu jika majikan akan memberikan pekerjaan di luar tugasnya, maka pekerja bisa menolaknya atau meminta tambahan kompensasi. Kecuali kalau itu hanya bersifat tolong-menolong. Jadi juragannya harus minta tolong ya untuk belanja. Ya sudah, saya hanya cari pahala, nggak apa-apa. Gitu. Yang kedua, ini angkanya salah, muddatul amal, yaitu kontrak kerja. Kontrak kerja itu memang ada kalau di dalam ijarah itu ada macam-macam. Kontrak kerja itu ada yang perlu menyebutkan waktunya, ada yang tidak. Jadi ada yang hanya takaran kerjanya, waktunya tidak, ada yang hanya waktunya saja, takarannya tidak, tapi ada yang dua-duanya. Nah, ijaratul ajir itu umumnya yang ketiga. Nah, untuk kontrak tenaga kerja kelompok 2 dan 3, itu kontrak kerja yang perlu
menyebutkan waktunya. Kalau tidak, berarti itu tidak sah. Sebab jika kontrak itu waktunya tidak ditunjukkan, maka itu tidak jelas. Jadi saya kerja di sini itu dikontrak berapa lama? Apakah 1 bulan atau 1 tahun, apa sampai pensiun 60 tahun misalnya, itu harus jelas. Supaya tidak ada kezoliman. Kalau kontrak kerjanya 1 tahun itu nggak bisa, tengah jalan langsung dipecat, itu nggak bisa. Hanya karena mungkin sudah bosen, kayaknya itu kan lihat wajahnya sudah nggak seneng, itu 3 bulan sudah dipecat, nggak bisa. Atau pekerjanya itu juga baru 3 bulan dia sudah nggak kerasan pengen mundur, itu nggak bisa, karena akad itu harus ditaati. Kalau dibatalkan namanya iqolah, boleh asal dua belah pihak ridho. Itu namanya kontrak itu harus jelas. Dan itu bisa diperpanjang gitu ya. Yang ketiga, upahnya harus jelas. Karena Nabi bersabda, "Idza stajara ahadukum ajiran falyu'limhu ajrahu." Apabila seseorang dari kalian mengontak tenaga kerja, maka hendaklah dia beritahukan kepadanya upahnya. Jika tidak, itu tidak sah. Contoh yang majhul itu apa? Tadi sudah kita bahas, upah 10% dari hasil penjualan, itu tidak sah. Kenapa? Masih majhul. Jadi itu jatuhnya fasad ya, bukan batal. Baik, yang terakhir adalah juhdul amal, tenaga yang dicurahkan. Ini perintah Allah dalam surat Al-Baqarah 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. Berarti mempekerjakan orang itu tidak boleh di luar kemampuannya. Nah, untuk mengukur kemampuan itu pendekatan yang paling mudah itu dengan jam kerja. Bisa jam 8 sampai jam 4, bisa juga loncat-loncat. Mungkin pembantu itu bisa saja jam kerjanya jam 4 pagi sampai jam 6. Istirahat, kemudian jam 9, 12. Setelah itu istirahat, kemudian dilanjutkan jam 3 sampai jam 6, misalnya boleh saja. Atau boleh sehari 1 jam saja, boleh. Dan jamnya itu boleh pagi, boleh siang, boleh malam, itu misalnya begitu. Yang penting pekerja itu bisa mengukur kesanggupannya, sehingga itu juga nanti bisa terkait dengan kompensasi. Alhamdulillah sudah selesai. Sebagai penutup, manfaat apa yang diharapkan? Diharapkan kaum buruh tidak tertindas oleh majikannya, sebab mereka bisa memperoleh upah sesuai dengan manfaat yang diberikan. Jika manfaatnya tinggi, maka dia berhak mendapat upah yang tinggi. Upah tidak boleh disamaratakan. Jadi ini dua belah pihak itu terlindungi. Jangan sampai mereka yang upahnya manfaatnya tinggi disamakan dengan yang upahnya rendah. Juga tidak boleh hanya semata-mata mendasarkan ijazah. Misalnya saja ya, orang lulusan SD, dia itu suka otak-atik komputer sehingga dia bisa menjadi programmer dahsyat karena otodidak. Dia dipekerjakan. Perusahaannya itu kan sangat bergantung dengan program yang dibuat. Ini berarti manfaatnya tinggi. Kemudian ada lulusan S2, tapi dia cuma jadi front office, cuma tugasnya hanya menerima tamu, itu kan manfaatnya rendah. Walaupun S2, itu harusnya gajinya lebih rendah daripada yang SD. Kenapa? Manfaatnya tinggi. Nah, mengukur tinggi rendahnya manfaat itu berdasarkan tingkat kesulitan. Semakin sulit orang mengerjakan, semakin banyak orang yang tidak bisa mengerjakan, itu berarti manfaatnya semakin tinggi. Semakin banyak orang bisa mengerjakan, manfaatnya semakin rendah. Sama-sama mengendarai kendaraan, sama-sama sopir itu kan beda. Sopir mobil itu beda dengan sopir bis, beda dengan sopir truk, bisa dengan sopir tronton, beda dengan sopir kereta api, beda dengan sopir kapal, bahkan beda dengan sopir pesawat. Itu harusnya gajinya beda-beda. Semakin sulit, nyopir pesawat itu mesti gajinya paling tinggi, harusnya seperti itu. Tidak boleh disamakan dengan sopir mobil gitu loh. Kenapa? Karena manfaatnya itu yang satu tinggi, yang satu rendah. Pihak majikan juga tidak akan dirugikan, khususnya jika serikat buruh itu memaksakan dengan apa? Menaikkan standar upah minimumnya. Misalnya mereka demo nuntut agar UMR tuh naik. Itu nggak bisa. Kalau dia memang nggak sanggup, ya jangan dipaksa dengan standar upah minimum. Misalnya dipaksa Jogja itu sekarang 1,5 juta, misalnya dipaksa jadi 3 juta. Kenapa? Agar kesejahteraan buruh naik. Itu nggak bisa. Itu menzolimi juraganya. Dia bisa bangkrut, bisa tutup.
Gara-gara apa? Dipaksa untuk UMR. Nah, yang benar apa? Ya seharusnya disesuaikan dengan manfaat yang diberikan oleh masing-masing pekerjanya. Yang manfaatnya tinggi ya silahkan dikasih upah yang tinggi, yang manfaatnya rendah ya rendah. Dan itu atas keriduan dua belah pihak. Tidak boleh diatur oleh negara dipaksakan dengan upah minimum itu. Itu hukumnya haram di sisi Allah Subhanahu wa taala.